Terus yang ke terakhir, sebenarnya belum terakhir sih. Iya terakhir lah bisa dibilang, itu kan finance. Nah sistem di finance itu paling enggak kalau gue bagi yang paling penting tuh ada dua lah. Yang pertama adalah pricing kan, karena itu mempengaruhi profit lo. Iya. Sama yang kedua itu cash flow. Gila cash flow sih, jujur Sakit. tuh tantangannya terbesar sih jujur. Menurut gue yang ngatur cash flow lebih susah daripada ngatur sales menurut gue. Iya. Tapi di case gue ya, menurut gue. Gue bingung kok, kayak kalau kita nggak sekolah ekonomi, kita apa ya Gi? Wah gue gak ngerti sih sumpah. Sumpah karena cash flow itu kesannya kayak simple kan, timing doang kan. Enggak, masalah lu mengatur orang yang payment itu gak bisa lu atur gitu. Iya. Nah ini buat orang yang merintis ya, jadi mungkin Betul. cashnya gak sebanyak itu gitu. Nah gini deh, gimana caranya supaya make sure setiap unit project lu itu untung? Karena kan bisa aja molor, bisa aja itu gimana caranya biar untung itu? Sebenarnya kalau untung balik lagi sih dari lu punya margin berapa. Dan maksudnya revenue yang masuk dengan cost lu tuh berapa. Kayak gitu. Kalau gue lupa sih dulu teori F&B itu berapa ya. Kayaknya 3 kali ya. Oke. Kalau gak salah. Maksudnya kayak dari harga modal lu kali 3 itulah kira-kira Dulu kayak gitu ya? price yang lu bisa jual. Kalau nggak salah ya, sorry banget kalau salah. Cuman setahu gue dulu pas gue buat F&B yang gue pelajarin, yang gue dapat dari suhu kayak gitu. Turun menurunnya begitu katanya. Iya, katanya gitu. Tapi ya tidak semerta-merta seperti itu. Iya. Ya kan. Cuman minimal banget itu 3 kali. Jadi kayak berarti kalau lu modal es kopi susu lu 7.000 ya lu kali 3, 21.000 gitu kan yang bisa kira-kira lu jual. Nah kalau di kita sebenarnya untuk service base, apa apa gue sebutnya ya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau di kita, kalau dari sepengalaman gua, margin tidak sampai 50% ujung-ujungnya rugi. Iya. Sejujurnya. Jadi ya kalau project 100 juta, cost lu di atas 50%, 55 juta aja, gue udah takut ngambil lagi. Iya. Takut banget gua. Apalagi pas pitching gitu, maksudnya kayak belum nego, belum apa, udah hampir sulit tuh untuk bisa capai kerjaan itu sebenarnya. Sangat, karena balik lagi, kalau di DP, kalau nggak di DP, lu udah nahan lebih banyak daripada untung lu. Iya. Ya menurut gue sih nggak sehat ya. Iya. Nggak sehat banget. Karena ya balik lagi bilang 100 juta, modal 40 juta, untung 60 juta. Ngaret. 60 udah turun lagi tuh jadi 50% kan berarti. Gimana yang udah untungnya cuma 40% atau 30% gitu. Ini biar nggak salah paham ya. Jadi yang barusan lu sebutin itu lebih ke project profit kan sebenarnya. Bukan company net profit. Bukan company net profit ya BTW. Beda. Makanya dia bilang kenapa anjir udah 50% kok belum untung juga. Ya karena itu project profit. Jadi ibaratnya kalau di makanan biar gampang kan mungkin lebih paham makanan. Lu jual kopi. Lu untungnya cuma 50% lah. Tapi kan lu harus bayar rent toko kopi lu, employee lu, THR ya. Belum kalau lu ada masalah-masalah apa gitu kan. Ya contohnya misalnya kayak sosial media yang dipikir cuma oh ya ini manpower aja gitu ya. Humannya doang. Atau enggak cuma kayak produksinya juga begitu doang. Subscribe untuk riset sosmed aja tuh berapa per bulan. Kita 2 digit loh. Tiap bulan masuk ke CC. Untuk lu tahu semuanya itu. Listening, trend, monitoring dan lain-lain. Apakah itu dibayar? Kagak. Maksudnya itu mereka merasa kita begitu gak? Enggak kan masalahnya. Iya itu modal. Yang kayak sekarang lagi tren harga SSD naik. Tapi harga fotografer gak bisa naik. Atau harga videografer gak bisa naik. Malah di penjara. Betul. Yes, SSD kita 1 harus diklaim garansi. Gue gak mau beli. Itu. Ya kenapa?